Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini kami dari kelompok Dahlah ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yang mana pada proyek ini kami membuat sebuah aplikasi mobile yang berjudul Highplant, yaitu tentang bagaimana cara menanam tanaman secara hidroponik. Baiklah, sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad. Saya Syarul Badri. Saya Abdul Bagus Fikri. Dan saya Walusna Faizul. Baiklah, kepada pemateri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan codingan dari aplikasi kelompok kami yang kami buat. Nah, di sini kami menggunakan framework React Native. Nah, sebelum saya menjelaskan codingan dari aplikasi ini, nah aplikasi ini berjudul yaitu Highplant. Nah, sebelum saya menjelaskan aplikasi ini, saya akan menjelaskan beberapa teks atau halaman yang ada pada aplikasi ini. Nah, untuk main teksnya, di sini ada home dan juga start. Nah, ini yang ditampil di versi ini. Yang pertama ini adalah pack startnya dulu. Nah, di pack start ini di sini kami membuat satu komponen, dari mana di sini terdapat background yang berwarna hijau dan juga logo dengan menggunakan image, dan juga tombol mulainya dengan menggunakan touch block opacity, dan on press-nya kita setting ke navigate ke home. Jadi ketika kita tekan tombol mulainya ini, dia akan langsung pergi ke back home. Langsung kita tekan. Nah, di sini dia akan menampilkan halaman dari home aplikasi ini. Nah, di halaman home ini, di sini kami membuat beberapa komponen dan juga background dari suatu objek ini, seperti wortel ini kami masukkan dulu ke sebuah variabel seperti ini, bg wortel, yaitu background wortel, background sawi, background brokoli, dan juga background tomat. Nah, di sini pada komponen tanaman, di sini kami menggunakan props agar aplikasi yang kami buat ini dinamis. Nah, untuk main komponennya, yaitu ada di home page ini. Home page. Jadi di home page ini kita tinggal memanggil aja komponen yang sudah buat di awal tadi. Tinggal kita isikan aja props-nya seperti teks, yaitu ada wortel, ada sawi, ada brokoli, dan juga ada tomat, dan juga image source dari image-nya juga. Nah, di sini juga kami menggunakan tombol pencarian, cari tanaman lainnya ini yang terdapat di kanan sini. Nah, di sini kami menggunakan search bar dari React Native. Pertama dia diinputkan dulu search bar dengan menggunakan import search bar from React Native paper. Nah, selanjutnya jika kita ingin
melihat halaman dari suatu objek ini seperti wortel ini, di dalam wortel ini ada apa saja. Nah, di sini kami membuat tombol dengan menggunakan touchable opacity. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu beberapa teks yang ada di tanaman. Misalnya kita klik ini wortel. Nah, di sini di wortel ini ada beberapa sub dari halaman-halaman itu. Misalnya di sini ada cara menanam, ada halaman hama dan penyakit, dan ada satu lagi nutrisi yang dibutuhkan. Nah, untuk teks dari cara menanam ini, kami di sini ada beberapa judul besar dari teks cara menanam ini. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan, dan juga ada langkah-langkah. Nah, di sini juga di bagian isi halamannya ini, di bagian cara menanam ini, kami juga menghubungkan ke isi halaman dari tanamannya. Misalnya di komponen isi halaman ini. Nah, di sini kami tinggal memanggil komponen dari isi tanaman tersebut, misalnya seperti ini wortel A. Nah, di wortel A ini terdapat isi dari data dari folder data tanaman, alat, dan bahan. Nih, di folder data tanaman nih, alat dan bahan. Nah, di alat dan bahan ini terdapat isi dari teks alat dan bahan. Jadi, di komponen wortel A ini diekspor terlebih dahulu. Setelah itu baru kita import ke halaman cara menanam tadi. Di sini. Nah, begitu juga dengan teks langkah-langkah. Nah, dan juga di bagian hama dan penyakit, di halaman hama dan penyakit, kami membuat komponen utamanya terlebih dahulu. Sini seperti hama dan penyakit. Nah, isi dari hama dan penyakit ini kami pisahkan sehingga nanti di hama dan penyakit ini, di bagian hama dan penyakit ini tinggal kami panggilkan saja komponen dari tanaman ini, misalnya tanaman wortel. Nah, di sini nama komponennya itu wortel script hama. Nah, wortel strip hama ini berada di data tanaman di bagian data hama.js. Di sini. Nah, di sini isi dari hama dan penyakit dari tanaman wortel. Nah, setelah itu baru diekspor. Nah, setelah diekspor baru dimasukkan ke data hama dan penyakit di tanaman teks ini. Dan begitu juga dengan halaman cara membuat nutrisi tanaman. Nah, begitu. Nah, di sini juga kami membuat tombol kembali dengan menggunakan use navigation. Dengan menggunakan icon back, yang dimana kami di sini menggunakan use navigation agar ketika kita mengklik icon back ini dia akan kembali ke halaman awal atau home page. Nah, begitu. Nah, untuk aplikasi yang kami buat ini,
cukup sederhana karena di sini hanya menampilkan data saja. Jadi di aplikasi ini tidak perlu authentication ataupun HTTP methods, HTTP ataupun HTTP methods. Karena dia hanya menampilkan halaman saja. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan dari codingan aplikasi yang kami buat di React Native. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iwan yang telah menyampaikan materi secara singkat, padat, dan jelas. Mungkin sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.